Masalah sampah di NTB dan terkhusus di TPA Kebun Kongo mengalami tantangan yang teramat serius. Volume sampah yang kian meningkat, terutama di Kota Mataram, mengalami over dan bisa mencapai 20% per tahunnya. TPA Kebun Kongo mengalami over kapasitas dengan volume sampah mencapai 300 hingga 400 ton per hari, sehingga membuat landfill penuh dan diperkirakan hanya dapat beroperasi dalam jangka 1 tahun yang akan mendatang. Mayoritas sampah di TPA Kebun Kongo lebih kepada sampah organik, yakni sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa sampah rumah tangga seperti sisa makanan dan juga sisa pasar. Dalam data yang pernah kami cari, sampah tersebut bisa mencapai 56,96% dan diikuti dengan sampah non-organik seperti sampah plastik, kertas, kaca, dan juga logam. Hal ini pasti memberikan dampak yang negatif baik dari masyarakat dan juga lingkungannya, seperti menurunnya kualitas air dan juga tanah, pencemaran udara, dan juga menghasilkan bau yang tidak sedap, sehingga berambas pada kesehatan dan ketidaknyamanan pada masyarakat. Pertama-tama, mari kita lihat bagaimana Pemprov NTB berupaya mengoptimalkan metode penanganan sampah yang ada di NTB, terkhususnya di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Meskipun TPAR Kebun Kongo mengalami overkapasitas, pengolahan sampah di sana kini menggunakan metode sanitary landfill. Apa itu? Sanitary landfill adalah metode pengolahan sampah di mana timbunan sampah itu diratakan, kemudian dipadatkan lalu ditimbun menggunakan tanah secara berkala. Metode ini dianggap lebih baik daripada metode-metode sebelumnya, yaitu metode open dumping atau penumpukan sampah lalu dibiarkan begitu saja. Baik, di sini saya akan menyebutkan beberapa rancangan pemerintah NTB selanjutnya. Yang pertama, penguatan prasarana dan juga optimalisasi fasilitas. Yang kedua, implementasi teknologi dan juga pengolahan sampah secara lebih modern. Yang ketiga, penguatan regulasi dan juga kebijakan. Yang keempat, peningkatan edukasi, partisipasi dan juga kemitraan. Dan yang terakhir, pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian DLHK di wilayah Mataram menyampaikan edukasi kepada masyarakat umum dan sekolah mengenai pengelolaan sampah. Edukasi ini dilakukan melalui berbagai cara seperti sosialisasi langsung, pelatihan, kegiatan aksi bersih lingkungan, serta pembentukan bank sampah di sekolah dan lingkungan masyarakat. Kerjasama antara pemerintah dan lembaga swasta dalam mengelola TPAR Kebun Kongo dapat berupa pengolahan sampah, melakukan penghijauan, edukasi lingkungan, infrastruktur, teknologi lingkungan, dan pengembangan masyarakat. Adapun lembaga swasta yang ikut berkontribusi dalam hal ini, yang pertama ada PT Indonesia Power, yang kedua ada Bank Sampah PLN, yang ketiga ada PT Pegadaian, keempat ada Telkom, dan yang kelima ada Pertamina. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pengolahan sampah, serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan dan analisis data yang telah kami tetapkan, dapat disimpulkan bahwa selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peranan penting dalam pengelolaan sampah, terutama sampah rumah tangga yang dihasilkan sehari-hari. Peran aktif masyarakat dalam memilah, mengurangi, dan mengolah sampah secara mandiri tentunya sangat membantu pemerintah dalam efektivitasnya menjalankan program pengolahan sampah yang teratur. Dan juga kolaborasi ini akan membentuk suatu kunci utama dalam meningkatkan dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan juga lebih berkelanjutan. Sekarang kondisi Kebun Kongo yang sudah full, apakah efektif? Aturan yang sudah ada sekarang sebenarnya kita mau ngomong efektif,
ada yang sudah berjalan, memang ada tidak sepenuhnya belum berjalan. Karena TPA itu sejatinya memang harusnya residu saja yang sampai sana. Nah, kondisinya saat ini adalah semuanya nyampur, masih nyampe ke TPA. Harusnya pemilahan itu dilakukan di TPS 3R, TPS-TPS yang tersebar di kota-kota. Misal kayak kalau di Kota Mataram, di Gomong, di Sandubaya, harusnya dia terpilah di situ. Jadi nanti residunya aja yang nyampe ke TPA. Intinya sebenarnya dari seluruh kebijakannya harusnya memang sampah itu terpilah intinya. Sedangkan teknologi untuk mengolahnya atau kemana muaranya sampah itu setelah dipilah itu sebenarnya sudah ada di NTB ini. Kalau di Perda kita itu, saya masih bicara regulasi, kalau di Perda kita itu sampah menjadi 3 di Perda kita. Organik, ya, sampah sisa makanan dan tumbuh-tumbuhan itu organik. Yang kedua itu sampah daur ulang plastik. Yang ketiga itu sampah residu atau limbah B3 medis. Jadi sebenarnya secara regulasi, secara muara, jadi provinsi itu menyediakan hilirisasinya. Kabupaten silahkan pilah. Kalau nggak sanggup mengolahnya, bawa ke TPA. Diolah jadi yang 3 itu sudah ada muaranya. Nah, secara regulasi, secara peraturan sebenarnya sudah ada. April 2025 itu kita sebenarnya sudah overload. Karena sampah ini sifatnya harian ya. Sifat hari setiap hari lah masuk ya. Kalau kita masuk, kita hitung ya, kalau dalam keadaan atau kondisi normal, sampah yang masuk itu bisa mencapai 300 sampai 350 ton per hari tonasenya. Itu dari Kota Mataram, Lombok Barat ya. Karena darurat itu kita batasi ritasenya yang semula satu armada itu bisa 2 sampai 3 kali masuk, kita batasi setiap armada itu 1 kali masuk. Jadi bisa berkurang dia itu sambil kita tata si landfill ini. Jadi trennya setelah kita kurangi satu kali iritasi itu masuk 180 sampai 190 ton per hari atau di bawah 200 lah, atau setengahnya dari yang normal gitu. Jadi efektif cuma efektifnya di kita cuma dia sampah ini menumpuk di Kota Mataram ya, di Kota Mataram Lombok Barat. Jadi kan menjadi efek domino yang lain karena di hilirnya kita nggak bisa mengatasi penanganan karena kondisi dari darurat itu. Model-model misalnya PLTSA atau pembangkit listrik apa gitu, waste to energy atau yang biomasa ini, tentu kita harus menentukan lokasi CNC-nya, harus clear dulu teknologi yang kita pakai karena kita di lingkungan hidup ya, harus benar-benar kita menyelesaikan masalah, tidak menimbulkan masalah. Oke, jadi yang diharapkan teknologi ada tetapi tetap ramah lingkungan, tidak menimbulkan masalah baru. Kita menyelesaikan masalah tapi tidak menimbulkan masalah baru. Mengurangi bau itu adalah kita pakai sistem kontrol landfill. Kontrol landfill itu adalah sistemnya sampah itu dilahir dengan tanah. Cepat kering tanahnya dan juga menutup bau. Jadi sampah masuk hari ini kita langsung kita overlay dengan tanah. Sampah tanah ya. Itu untuk ngilangin baunya ya. Terus untuk ke limbah cairnya dindi itu kita sebenarnya sudah ada IPL. Kalau kesehatan masyarakat mungkin kita contohnya yang tahun ini kita gandeng Dinkes ya, kita melakukan pembuatan gratis untuk mengecek kesehatan. Kerjasama, kalau kerjasama pihak swasta yang di tempatnya Mas Pian, PT Indonesia Power, PLN, terus PLN itu banyak juga bekerjasama dengan bank sampah mandiri yang ada TPST di sana. Tempat TPST di sana di Kebon Kongo itu ada TPST itu kerjasama sama PT Indonesia Power. Terus bank sampah juga ada menyalurkan CSR-nya ke bank sampah PLN, ada Pertamina juga menyalurkan CSR-nya ke bank sampah di Lombok Tengah ada. Terus PT Pegadaian yang menata landfill lama, GIZ juga pernah, yang GIZ itu membangun site BSF di Lombok Tengah dengan kapasitas 1 ton per hari. Kerjasama yang seperti itu banyak dengan pihak luar negeri, dengan Denmark. Sebenarnya kita tidak membutuhkan teknologi yang terlalu amat canggih untuk mengolah sampah organik. Kita diuntungkan dengan udara ini, dengan 2 musim itu kita diuntungkan dengan itu. Jadi itulah pentingnya yang bisa kalian suarakan adalah bagaimana pentingnya memilah. Jadi pemahaman kita tentang thermal di Singapura, Jerman, segala macam itu ya lagi-lagi ya Rey, tidak lemahnya kita dalam baca judul besar Singapura mengubah sampah jadi listrik, benar. Jadi Singapura itu dia nggak punya kayak kita PLN yang setiap waktu nggak punya, dia memang dari sampah, tapi sampah yang apa dulu, kan setiap sampah energinya beda-beda. Kalian bayangin kok dia masuk sama-sama, energinya besok 100 watt, besok 150 watt, nih kedip-kedip nih, kenapa sih rumah gua kayak diskotik jadinya gitu kan, kedap-kedip, karena energinya nggak sama, karena sampahnya tercampur. Tetapi bagaimana ketika sampahnya khusus,
satu persatu jenisnya ada yang boleh dan tidak bolehnya, itu makanya dia maksimal pencahayaannya gitu, dan maksimal juga panas yang dihasilkan. Mungkin itu kalau anak-anak yang teknik elektro mungkin juga bisa tuh. Ini terkait dengan yang kayak thermal tadi. Benar katanya Mas Pian, selama ini banyak yang menggunakan kayak posantu, mungkin pernah kalian dengar juga, pembakaran sampah itu hanya sekedar tungku saja. Jadi kalau pembakaran di luar negeri, ketika kita membakar sesuatu, panasnya itu mereka tangkap gitu. Dengan teknologi, mereka simpan, mereka salurkan lagi ke masyarakat untuk memanas ruangnya. Sebenarnya memang harusnya pemerintah kabupaten kota itu lebih, yang seperti katanya Rere, gimana caranya supaya masyarakat itu mau gitu istilahnya kan. Susah memang, kembali ke mindset kita, karena mindset kita kalau di tingkat masyarakat kita saat ini, kalau kita mengomongkan teknologi atau nanti dampak ke lingkungan nggak nyampe, masih terlalu terlalu jelas-jelas ketika dia memilah itu bukan keuntungan secara pribadi yang kita timbulkan, tapi keuntungan secara global, dan bukan hanya manusia, makhluk-makhluk lain pun juga. Kayak ya sekarang misal kayak TPA Kebun Pongo, kalau ada dia mungkin di sana kayak ada buffer zone istilahnya, wilayah yang dibebaskan yang tidak boleh ada tempat tinggal di situ. Rindinya meluber ketika musim hujan, itu tumbuhan yang mati semua, nggak bisa jadi bercocok tanam lagi. Itu kan kebun-kebun produktif semua kan di sekitar TPA itu. Nah, seandainya kita mikir aja seperti itu, kebayang kalau buka TPA lagi, beberapa lahan lagi akan kehilangan kesuburannya kan. Sedangkan manusia makin banyak lahir butuh makanan, tempat kita bercocok tanam. Iya kali kita nanam di udara gitu kan, nggak mungkin gitu. Tetap kita akan membutuhkan tanah gitu. Seperti itu sih. Iya betul. Saya sudah 5 tahun di sini. Awalnya saya orang laboratorium lingkungan. Saya dibantukan di sini. Kebetulan saya akhirnya saya karena sering turun sosialisasi, edukasi, campaign. Saya basic saya teknik lingkungan juga. Ini saya pindah ke Pranata Humas untuk fungsional masyarakat. Jadi pendekatan ke masyarakat itu udah capek kita mikir. Bayangin ini berlombok ya. Kalian bayangin nggak kalau saya sosialisasi edukasi sampai ke Dimas sana, lebih parah. Pendekatannya tuh nggak bisa secara keagamaan, nggak bisa. Saya belum bisa mendapatkan pendekatan yang secara persuasif seperti apa di sana di Indonesia saya dapatkan sampai sekarang. Walaupun saya punya ikatan lah pernah di Bima 4 tahun, saya paham sedikit tidak karakter orang-orang sana gitu ya. Masih lebih bisa saya memilih karakter pendekatan yang di sini. Mungkin saya akan menunggu lokal champion yang ada dari sana, mungkin yang bergerak di situ, yang orang-orang berpengaruhnya, misal tokoh agamanya, mungkin tokoh masyarakatnya, tokoh adatnya, mungkin yang kita butuhkan kalau di sana. Siapa sih yang lebih didengarkan oleh masyarakat? Mungkin itu yang menjadi apa yang pendekatannya ketika mengedukasi masyarakat. Ya, oke.